Hai, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah menegakkan diagnosis PPOK, yaitu orang-orang yang punya gejala batuk-batuk, berdahak, sesak nafas, yang terjadi karena dia punya kebiasaan merokok, atau terkena polusi udara untuk waktu yang lama, atau menghirup bahan-bahan debu atau gas di tempat kerja, dan umurnya di atas 40 tahun, maka setelah pemeriksaan fungsi paru dengan spirometri, kita temukan tanda-tanda obstruksi, maka orang itu adalah PPOK. Bagaimana kita menentukan orang PPOK? Pertama harus kita ketahui dulu klasifikasinya. Ada dua klasifikasi. Pertama berdasarkan nilai faal parunya, ada 4 yang kita sebut sebagai GOLD 1, 2, 3, dan 4. GOLD 1 itu masih ringan, GOLD 2 itu sedang, GOLD 3 itu berat, dan GOLD 4 itu sangat berat. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi paru. Makin berat fungsi parunya, tentu makin tidak baik hasil akhirnya. Kemudian kita juga ada klasifikasi yang lain berdasarkan gejala dan terjadinya eksaserbasi. Eksaserbasi adalah perburukan penyakit yang tandai dengan batuk-batuk yang bertambah, sesak yang bertambah, dahak yang bertambah atau dahaknya berubah warna, dan memerlukan tambahan pengobatan. Nah, berdasarkan berapa kali dia eksaserbasi dan berapa banyak gejalanya, kita bisa membagi atas A, B, C, dan D. A yang paling ringan, sedangkan D yang paling berat. Nah, kita memberikan pengobatan berdasarkan klasifikasi ini. Selain obat-obatan, yang penting adalah bagaimana agar penyakit tidak cepat memburuk. Untuk itu kita harus menghindari berbagai faktor risiko yang akan memperberat penyakit. 1, berhenti merokok. Ya. Banyak sekali orang-orang PPOK ini, walaupun sudah sesak nafas, tetap saja merokok. Sebab itu harus dihentikan kebiasaan merokok. Bagaimanapun caranya harus dihentikan. Dan kalau menghentikan merokok harus dengan segera. Tidak boleh dicicil ya. Kurang dulu sedikit, biasanya itu tidak berhasil. Jadi harus dihentikan dengan segera kebiasaan merokok tersebut. Kemudian menghindari polusi, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Apa polusi dalam ruangan? Asap rokok, asap dapur, asap obat nyamuk, ya, itu polusi dalam ruangan. Dan polusi di luar ruangan, seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap bakar-bakar sampah, dan lain-lain. Selanjutnya, kalau dia sering keadaan memburuk ya, dan umurnya di atas 60 tahun, kita berikan vaksinasi untuk pneumonia. Kemudian juga kita harapkan pasien PPOK makan dengan nutrisi yang baik, yaitu cukup protein dan dalam porsi yang sedikit tapi sering. Kemudian tak kalah pentingnya adalah melakukan fisioterapi, yaitu latihan bernafas, latihan mengeluarkan dahak, ya, dan biasanya kita konsulkan ke bagian rehabilitasi medis. PPOK adalah penyakit yang memburuk secara lambat. Jadi, selain obat-obatan, menghindari faktor-faktor tadi sangatlah penting. Kemudian tidak kalah pentingnya mengobati penyakit penyerta. Masih ingat penyakit penyerta pada PPOK? Ada kelainan jantung, bisa hipertensi, bisa kelainan jantung yang lain, ada kanker paru, ada osteoporosis, ada penyakit sindrom metabolik atau penyakit diabetes, ada juga depresi pernafasan, ada juga OSA, obstructive sleep apnea, gangguan tidur.
Nah, ini juga harus kita obati, kita tata laksana, sehingga pasien bisa hidup lebih baik. Untuk mengetahui berapa berat seseorang menderita PPOK, kita punya 2 alat pemeriksaan. Yang pertama, kuesioner card, ya, ada 8 pertanyaan. Ya. Ditanya berapa berat batuknya, berapa berat sesak nafasnya, berapa berat rasa berat di dadanya, ada tidak kekhawatiran keluar rumah, ada gangguan tidur, ada tenaga yang berkurang, dan kita nilai, kemudian kita tentukan dia masuk yang mana. Yang sederhana adalah dengan kuesioner dari Modified Medical Research Council Questionnaire. Itu ada pertanyaan tentang sesak nafas. 0 apabila dia tidak ada sesak nafas sekali. Atau sesak nafas pada aktivitas yang berat. Aktivitas yang berat itu adalah berlari naik tangga. Nah, kalau dia sesak nafas itu 0 derajatnya. Derajat 1 kalau dia sesak nafas ketika berjalan tergesa-gesa di tempat yang datar atau sedikit mendaki. Skala 2 kalau dia berjalan lebih lambat dari orang seumurnya. 3 kalau dia berjalan 100 meter sudah sesak. Dan yang paling berat adalah 4, yaitu dia sesak nafas dengan aktivitas yang ringan. Seperti buka pakaian, makan, dia sesak, itu 4. Nah, berdasarkan itu kita tahu seberapa berat pasien ini. Oleh sebab itu, kita sangat menganjurkan kalau seseorang saat ini masih merokok, berhentilah merokok sebelum Anda kena PPOK. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.